Menurutku bener gitu loh. Saya dalam hal ini setuju. Oke. Kabur aja dulu tuh setuju. Mas Saya Wali nih. pengen wujudin gaji Jakarta tinggal di Solo. Mimpi saya itu. Pengen banget. Semoga dimudahkan oleh Allah. Amin. Kalau kata-kata anak Gen Z sekarang, effortnya tinggal gimana? Effortnya guys. Lo effort gak sih perjuangin gua gitu? Ini gak cuman masalah dimakan sehingga adik-adik kita bisa kenyang, Iya. keluarga orang tuanya bisa saving cost untuk uang saku dia, gak cuman itu, Ada tapi juga unsur ada ekonomi. unsur ekonominya adalah Ya. kestabilitasan harga bahan pokok. Kita siapin Solo tetap nyaman, tetap aman, supaya perusahaan-perusahaan Jakarta yang pekerjaannya bisa di remote, nanti silahkan buka di Solo. Nanti coba lidah gorengnya. Oke. Lidah goreng nasi sama sambel. Nah nanti tapi makan ya deket-deket ulang tahun. Oke. Jadi besok check up gratis. Kolesterol asam uratnya naik kan. Jatah wong ra duwe bedil. Nah itulah guys ya. Kenapa hal-hal kecil gini harus bohong sih? Selamat datang di Jodia Kepo. Gue seneng banget hari ini. Ini adalah momen yang sangat bersejarah bagi Jodia Kepo, betul. Hari ini gue akan ngobrol dan ngulik banyak tentang terutama program anak muda dan program-program kedepannya buat kita nih anak-anak Gen Z, dari the one and only Wali Kota Solo, Mas Respati Ardi. Halo. Mas Wali, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah mau mampir Makasih udah diundang. UMKM Super Iya. Mikro ini Mas Wali. Super Gue Mikro. deg-degan loh. Mas Wali kita santai aja gak apa-apa ya. Santai. Ini juga baru relax, besok ini Hamin 1 pelantikan jadi ya. Wih, nanti kita lihat video Mas Wali lagi baris berbaris kan. Ke Magelang bro. Jadi kalau aku nggak boleh spill nanti Mas Wali monggo. Aku sih dikasih cerita nanti bangun subuh Mas Wali. Gak apa-apa. Bangun keliling-keliling nanti lari ada apel pagi Mas Wali. Tapi karena saya suka lari, jadi sering bangun pagi. Jadi semoga itu jadi modal. Cocok kita ini Gen Z ini bangun jam berapa Kevin kamu bangun jam berapa Kevin? Ya, jadi Kevin sebagai warga Solo kayaknya perlu ada peraturan baru Mas Wali. Kenapa? Gen Z ini harus bangun pagi Mas. Harus. Saya kalau pas kemarin kampanye kasih konten kata-kata hari ini Mas. Iya, aku nonton lagi. Kalau kamu tanya masa depanmu, cek jam bangun tidurmu. Mah menyala. Potong capcut nih. Mas Wali, aku hari ini mau ngulik-ngulik kekepoan. Jadi aku selalu Silakan. share ini di awal bahwa Jodia Kepo ini adalah Komisi Edukasi Politik. Aku pengen dengar perspektif para tokoh-tokoh hebat, terutama anak-anak muda yang sudah berkontribusi di bidangnya, apa-apa saja yang akan dibuat dan bagaimana mungkin di pola pikirnya teman-teman semua yang sudah pernah hadir di sini untuk share ke kita dengan yang lebih santai, karena menurutku politik seharusnya jadi tempat yang sangat mudah diterima untuk Gen Z kayak kita. Seringkali platform politik kan kayak terlalu serius, terlalu nggak bisa diterima sama semuanya. Tapi aku hari ini pengen kulik banyak. Aku mau mulai dengan Mas Wali akan segera masuk di periode 2025-2030. Apa program-program prioritas yang terutama itu cocok dan masuk buat kita Gen Z? Ya, jadi kemarin memang pada waktu campaign itu ada 22 program komitmen, ada visi misi gitu kan. Tapi memang ini semua tentang apa program dari pemerintah pusat. Kita juga besok di retreat itu kita diisi materi oleh beberapa menteri juga. Jadi kalau saya lihat listnya rundown dan lain-lain. Jadi kita memang harus selaraskan dengan program pemerintahan pusat. Tapi kita diperbolehkan di daerah juga sesuai dengan kebutuhan daerah dan situasi daerah. Nah, kita lagi merumuskan nih, lagi beberapa hari dengan tim transisi dengan Bapeda Kota Surakarta, kita merumuskan namanya ya kita fokuskan gitu ya, Asta Cita Surakarta. Jadi seperti Asta Citanya pemerintahan Prabowo Gibran gitu ya. Jadi kita lagi fokuskan, tapi kita berikan yang utama nih. Yang concern yang hari ini menurut saya paling fokus adalah terkait tentang create jobs atau tenaga kerja. Ini lagi viral nih. Ya, dan itu sangat maklum viral karena hashtag kabur aja dulu. Mas Kalau Wali. kita sedikit mundur ya. Campaign kemarin
lihat geografi demografi usia yang kemarin pemilih itu ada milenial, ada Gen Z. Gen Z. Kalau mungkin orang cara kampanye milenial dan Gen Z itu satu tema, salah. Beda. Ya. Milenial itu seperti saya, concernnya pasti sudah ke anak. Dia ngomongin pasti tentang mental health untuk anak, pendidikan anak, kesehatan anak. Tapi kalau Gen Z itu tenaga kerja. Itu yang menjadi utama. Jadi makanya saya program utama, kalau tadi ditanyain tentang apa utama, yang pertama itu tentang kita ada namanya Rumah Siap Kerja, programnya itu seperti holding management untuk semua mengatur tentang bagaimana kita memberikan kesempatan bagi warga Solo untuk kerja. Ini baik kerja akan di jadi luar satu negeri. area yang akan menyiapkan tempat kerja begitu atau? Ya, jadi ada kita buat ekosistem ya, pasti buat ekosistem yang di situ nanti ada dinas tenaga kerja, ada balai latihan kerja dan semuanya itu mungkin kita konsentrasikan di Solo Technopark, kita udah ada tuh. Itu dia. Ya. Aku mau ngegubris soal itu Mas Wali. Itu kan udah gede banget ya. Aku kalau correct me if I'm wrong, itu ada Shopee di sana, ada gaming industri di sana. Aku pernah datang ke sana langsung dan gak jauh dari sana juga. Ya lahannya sangat luas dan apakah itu akan waktu aku kemarin datang tuh masih ada beberapa proses pembangunan, apakah ini akan terus berlanjut? Karena kan kalau bisa dibilang, kalau aku salah juga mohon dikoreksi. Ini kan program yang sebelumnya dilakukan oleh Mas Gibran. Salah satunya dari 17 program prioritas. Apakah ini akan dilanjutkan? Hub itukah yang dimaksud atau seperti apa? Jadi kalau kita sedikit mundur lagi, 17 program prioritas yang kemarin ditinggalin Mas Gibran itu mungkin ada beberapa versi ya, orang-orang Solo melihatnya, wah ini buat apa, ini itu dan lain-lain. Ya pro cons pastilah. Tapi menurut saya ini berkah bagi warga Solo. Ini kapan lagi kita punya bangunan-bangunan yang semegah ini dan segede ini yang harusnya kita bisa optimalkan. Maksudnya wilayah lain pun pengen punya seperti ini. Ini kita udah dapat gini, kita tinggal aktivasi. Jadi tugas saya hari ini mengaktifasi ini semua 17 program prioritas tadi. Jadi memaksimalkan supaya kebermanfaatannya bisa dirasakan ke masyarakat. Banyak yang bilang ke saya kalau susah loh kamu benchmarknya Mas Gibran wali kota sebelumnya. Itu dia. Sebelum lagi Pak Jokowi. Sebelum Pak Jokowi dan lain-lain. Menurut saya jawab simple. Saya alhamdulillah saya nggak merasa terbebani karena malah merasa bersyukur. Iya bersyukur, maksudnya gini. Saya nggak akan maksudnya membuat KPI atau capaian yang kita harus selevel sama Mas Gibran pembangunannya atau harus melebihi. Enggak lah, nggak perlu kita menyamai, tapi cukup yang melanjutkan aja. Kemarin udah dibikin ya kita kalau apa yang sudah baik kita lanjutkan, kita optimalkan. Ya udah gitu, sesimpel itu. Jadi nggak perlu muluk-muluk karena sama yang di pemerintahan sekarang fokusnya selalu di sumber daya manusia. Presiden Prabowo ngelakuin itu. Ya, itu SDM sekarang udah nggak perlu bangun-bangun lah. Dan kemarin kalau ada efisiensi anggaran infrastruktur diefisienkan gitu, bagi saya nanti di pemerintah kota ya nggak apa-apa. Orang kita memang pengennya infrastruktur manusia. Aku ambil pola devil advocate dari maksudnya aku sebagai masyarakat. Maksudnya kalau misalnya efisiensi dan pemerintah kota anggarannya di-cut dan lain sebagainya, apakah kan itu seharusnya harus pemerintah kota atau kabupaten ini lebih kreatif untuk mendapatkan pemasukan toh? Betul. Tadi di Astacita itu salah satunya juga kita akan optimalisasi PAD dan optimalisasi BUMD. Kita punya badan usaha, itu kekayaan negara yang dipisahkan. Ya alhamdulillah kemarin dengan background saya yang di swasta kita tahu cara mengoptimalkan ya. Sama seperti yang dilakukan pemerintah pusat, membedah anggaran, membedah APBD, dibedah mana yang efektif, mana yang bisa dicoret, mana yang diefisienkan, mana yang mau ditekan, mana yang mau dioptimalkan gitu. Nah serunya guys, wali kota Solo yang sekarang Mas Reswatu bekas ketua HIPMI Solo baru melepas ya Mas ya. Iya jadi kalau pengusaha megang anggaran tuh detail bos. Bener Mas Wali. Ya semoga ini kita akan panggil ahli-ahli ekonom dari akademisi di Solo. Ayo kita bareng-bareng. Kalau memang mana yang mau diefisienkan, mana yang enggak, mana yang mau kita tekan ya. Kalau apa yang perlu dioptimalin? Benar. Balik lagi tadi kalau kayak pertama ya kita pengen bikin holding management tentang penyaluran tenaga kerja. Ya kita anggarannya akan fokusnya ke sana. Kita akan maksimalkan PLUT, pusat layanan usaha terpadu yang sekarang di bawah Kementerian UMKM nih. Udah ada buildingnya, udah ada pirantinya, tinggal UMKM nanti kita dorong ke sana untuk optimalisasi. Jadi kita nggak perlu bangun-bangun, udah enak loh. Tinggal namanya political will ya.
Iya. Political will-nya, kemauan dari pimpinan kotanya mau bawa kemana gitu. Harapannya bisa jalan lah gitu. Topa itu. Harapannya. Aku mundur sedikit tadi soal kabur aja dulu tadi. Soal ini tenaga kerjaan. Hashtag yang sekarang Hashtag ya. kabur aja dulu. Iya. Menurut Mas Wali dengan situasi seperti ini, pandangan Mas Wali secara pribadi, apakah statement tersebut terlalu ugal-ugalan dari seorang pejabat pemerintah, atau memang situasinya ada oke-nya dan memang kita harus bebenah untuk hal yang lebih baik lagi? Jadi gini, beberapa minggu ini deh, itu FYP TikTokku tuh selalu tentang itu. Mas Wali main TikTok, scroll dulu ya. Harus dong. Asli. Jendela terkini. Scroll terus. Tapi jangan dibayangkan, hei bangun pagi kerja. Dicukupkan. Jadi paling nggak kita tahu terkini apa sih yang lagi ini. Betul, Jadi sepakat. seperti salah satu akun yang budal.com kalau nggak salah, itu juga dia membahas yang dia suami istri kerja di luar, dia kerja di Adidas dan lain-lain. Siapa namanya Mas? Irwan ya. Nah, itu yang memang sering di FYP. Menurutku bener gitu loh. Saya dalam hal ini setuju. Oke. Kabur aja dulu tuh setuju. Tapi ya, ini tapinya karena kabur aja dulu. Dulu kan berarti memang nggak permanen. Nggak selamanya di sana. Nggak jadi permanen residen dari ini. Iya, memang kita keluar negeri itu memang di sana untuk satu transfer knowledge, mencari experience, mindset jadi lebih terbuka. Yang kedua adalah ya pasti tentang kesejahteraan. Gimana dia juga bisa nanti dia nggak melupakan keluarga yang ditinggalkan di Indonesia. Ketika dia berhasil kerja bisa saving, living cost-nya bisa ditekan. Pasti duit ini akan kembali juga ke Indonesia untuk memakmurkan keluarga yang ditinggalkan. Iya, kirim kan maksudnya biasa kalau orang bekerja di luar negeri transfer duit ke rumah dan lain sebagainya. Ya itu saya udah jelas gitu, maksudnya ada temen seumuran saya, dia mohon maaf memang dia pengen bisa kerja keluar untuk mendapatkan penghasilan ekstra. Nah dia seisi rumah itu mungkin ada 9 penghuni ya, 9 nyawa di situ ya. Nah si teman saya ini dia berhasil pergi ke kerja di Jepang. Lalu dia bisa ngirit living cost dan akhirnya sebagian gajinya dia bisa kirimkan ke Indonesia. 8 orang yang ditinggalkan itu lama-lama hidup pelan-pelan akan meningkat. Setelah dia 3 atau 4 tahun dia kerja di Jepang, dia balik ada saving ratusan juta, dia buka cucian mobil. Dan jadi pengusaha. Iya, dan akhirnya ada 3 atau 4 karyawan dia ngidupi dan sampai sekarang sukses. Nah maksud saya itu loh, kalau para Gen Z ini, kalau mahasiswa banyak sekarang yang pengen kayak jadi entrepreneur, jadi pengusaha. Saya pengen jadi apa, kita pengusaha. Kalau lulus nggak punya experience kerja, nggak punya modal, siapa yang mau modalin ratusan juta, siapa yang kasih punya experience, kedisiplinan kerja dan lain-lain kalau nggak kerja ikut orang. Jadi jangan beranggap kita kerja ke luar negeri itu untuk ya selamanya gitu. Itu pilihan ya, mau selamanya. Tapi pasti kalau ada program-program yang dari pemerintah Jepang itu buat, dia juga kontrak 3 tahun, 4 tahun. Jadi di sana kerja 3 tahun, 4 tahun itu dia mindsetnya akan terbuka. Kedisiplinan kerja, jam kerja orang Jepang pasti sangat disiplin dan lain-lain. Dan di sana living cost-nya, makanannya sehat dan lain-lain. Ketika balik dia bisa menduplikasi experience selama di Jepang di sini dan akhirnya bisa mensejahterakan masyarakat satu kakaknya ini. Nah kalau ini diduplikasi, dibanyakin di orang-orang Solo, orang-orang Jawa Tengah itu bisa berangkat kerja semua. Saya yakin ini bisa membantu angka kemiskinan turun. Dan berarti ini juga harus dari kesadarannya para pelaku pekerja ini yang di sana ya. Betul. Mental kita emang harus dilatih, emang gini loh. Mau hidup enak ya kerja bos. Intinya begitu. Mau hidup. Kata-kata hari ini Mas Wali. Mau hidup enak ya kerja. Gak mungkin ada kita kasih bantuan terus ya pasti akan begitu-begitu aja. Iya, karena mungkin. Bantuan itu cuma sementara. Tapi kalau kita bisa hidup sendiri, kita bisa build sendiri ya panjang. Panjang. Simpelnya begitu. Jadi nanti penganggaran kita di kota saya akan yakinkan ke DPRD, yuk kita anggarannya kita fokuskan di tenaga kerja. Kita datengin LPKSO third party yang memang dia bisa
dia sudah punya izin resmi, yang sudah berpengalaman ngirim ke luar negeri, itu yang nanti akan kita gandeng untuk menyalurin ke sana. Nah ini aku juga kulik-kulik sedikit cari tahu. Berarti sumber source informasi yang akan Mas Wali cari selama awal-awal pemerintahan ini, Mas Wali akan keliling. Iya, akan Keliling kelurahan. Keliling kelurahan itu untuk kita yang jelas pasti mempercepat pelayanan publik, karena kelurahan itu kan garda terdepan pelayanan publik. Itu pasti yang utama, itu bagian dari Pemkot yang harus kita optimalkan sehingga masyarakat kehidupan sehari-harinya bisa terselesaikan gitu. Tapi juga di situ kalau sekarang itu kan ada namanya, kita ada pencatatan warga miskin di setiap kota tuh ada catatan untuk penyaluran bansos dan lain-lain. Nah, saya mulai dari bawah dulu nih. Dari tingkat pendataan kelurahan kita data ulang untuk warga-warga yang warga miskin, yang punya potensi, yang punya anak lulus usia produktif, itu yang utama yang nanti akan kita berangkatkan duluan. Gimana dengan program-program nasional lainnya kayak makan bergizi gratis atau cek kesehatan mental untuk orang-orang, cek kesehatan secara general, puskesmas ya, yang puskesmas dan di pas ulang tahun. Iya, terutama kita Gen Z. Bagiku waktu Pak Prabowo bilang ulang tahun bisa cek kesehatan A I U E O, terutama kesehatan mental, itu pentingnya minta ampun. Nah, bagaimana menurut Mas Wali terutama penerapannya di Solo nanti? Asta Cita Surakarta itu di salah satunya juga kita pada waktu campaign saya selalu ngomong Posyandu Plus. Apa sih Posyandu Plus? Plusnya apa? Kalau dulu Posyandu memang fokusnya itu selalu tentang lingkar kepala, stunting, terus tinggi badan, berat badan. Kita tambahkan di situ adalah mental health. Jadi memang harus, ini menjadi suatu kewajiban dan kepentingan. Apalagi saya baru tahu kalau di puskesmas sekarang ada tambahan lagi, ada psikolog klinis yang khusus untuk di puskesmas. Iya, kita turunnya sampai ke puskesmas. Kita siapin Solo tuh ada 17 puskesmas. Ini di Solo aja atau di daerah lain juga udah ada? Kita lagi persiapan ke sana. Wah, udah puskesmas. Nanti jadi programnya itu Posyandu Plus sama Puskesmas Plus. Kalau Posyandu itu kan emang dia buat RW mulai dari bawah dulu. Nanti kalau udah agak ini di Puskesmas, kita siapin di sana untuk kesehatan mental. Dan kita kemarin udah tanya sama Dinas Kesehatan, saya pada waktu transisi saya tanya program Pak Prabowo yang yang kalau ulang tahun bisa tes kesehatan gratis sudah siap belum? Kita sangat siap, Pak. 17 puskesmas Solo siap untuk program tes kesehatan gratis. Kita tinggal nunggu Pak Prabowo launching, kita siap jalani langsung di 17 puskesmas untuk di Solo. Makan bergizi gratis? Itu untuk Puskesmas Plus ya. Untuk makan bergizi gratis, kebetulan kemarin saya lihat di Solo baru ada 2 dapur kalau nggak salah, dan satunya ada di sekitar lokal. Apakah pemanfaatannya juga, kalau yang aku dengar dari semuanya kan ini akan banyak pemanfaatannya dari bahan pangan lokal dan lain sebagainya. Solo secara wilayah kan bisa dibilang lebih kecil dibandingkan wilayah kecil-kecil. Bagaimana Mas Wali memanfaatkannya? Kan pasti kan kita ada kebutuhan, apakah lahan persawahannya atau seperti apa? Bagaimana cara Mas Wali menanggulanginya? Jadi gini, Solo ini seperti Jakarta, mini Jakarta ini Solo. Jadi kalau di Jakarta punya Cipinang Food Station, saya nanti juga pengen di Solo itu ada namanya BUMD Pedaringan. Saya pengen BUMD Pedaringan itu seperti Cipinang Food. Itu untuk ketahanan pangan. Kita nggak punya lahan pertanian, tapi di Kabupaten Penyangga itu semua pertanian produktif. Klaten, Sragen, Sukoharjo itu banyak. Nah nanti gimana caranya di Pedaringan ini menjadi lumbung pangan untuk kota Solo, itu satu. Dalam rangka Badan Gizi, kebetulan kemarin ada acara di Hambalang itu, pas balik ketemu Pak Dadan, kepala badannya, cerita Pak Solo gimana gitu. Udah nanti kita siapin, tinggal bersurat aja resmi ke kami, kita akan paparan. Jadi saya pertama juga akan bersurat resmi sebagai wali kota nanti ketika sudah dilantik, bersurat ke PGN untuk Pak PGN hadir ke Solo paparan, supaya keterlibatan dari UMKM, keterlibatan dari pengusaha lokal bisa ikut. Kalau orang Solo ngomong nyengkuyung, atau kita untuk bareng-bareng, kerjain bareng-bareng gimana PGN ini bisa sukses di kota Solo. Road to-nya ke sana Mas, kita siapin. Jadi kalau ya Pak ini siapin infranya lah. Loh Pak, kita aset Pemkot banyak yang nganggur. Oh banyak. Solo tuh punya banyak aset Pemkot, kayak ada kemarin
relokasi sekolah gitu ya. Jadi ada sekolah ada regrouping sekolah. Jadi ada beberapa sekolah yang ini terus di regroup, berarti ada sekolah nganggur misalnya. Ya udah, ini sekolah ini bisa jadiin dapur, berarti tinggal infranya dalemin. Maksudnya fisiknya udah siap. Tinggal nanti dari tim BKN yang akan menggunakan itu misalnya. Jadi kita kolaborasi Pemkotnya ikut aja gitu, nyiapin infranya. Jadi kolaborasi ini sangat penting banget ya. Iya, pasti itu. Kalau menurut saya kalau nggak match ya susah sekarang menurut saya. Ya seringkali aku balik lagi ngomong sebagai awam, kan seringkali terhambatnya kolaborasi ini karena perbedaan pandangan dari misalnya wali kotanya dari partai A, gubernurnya partai C, menterinya partai D. Nah ini menurut Mas Wali akan jadi tantangan tersendiri, atau Mas Wali melihatnya di pemerintahan Pak Prabowo ini malah ini semua egosentris para pemimpin udah mulai hilang dan lebih efektif jalannya. Sebenarnya dengan apa ya hari-hari akhir-akhir hari ini yang disampaikan Pak Prabowo itu sebenarnya kalau menangkap bahwa sangat terbuka. Jadi kembali lagi masalah egosentris pimpinan daerah masing-masing. Jadi ini supaya mudah dicerna teman-teman Gen Z ini ya. Intinya sebenarnya kalau memang benar-benar itu yang diinginkan oleh masyarakat dan itu ditangkap oleh pimpinan daerah pasti bisa memperjuangkan apa yang diinginkan masyarakat. Kalau memang benar-benar ini badan gizi ini, makan siang gratis ini bisa nyampe ke masyarakat, kemanfaatannya ke masyarakat bisa diterima, berarti harusnya bisa diperjuangkan menghilangkan egosentris dari pimpinan daerahnya. Ini tentang kalau kata-kata anak Gen Z sekarang, effortnya tinggal gimana? Effortnya guys. Lo effort gak sih perjuangin gua gitu? Lagi orang pacaran kan, dia cowoknya gak effort nih kan gitu kan. Ini balik, masyarakat bisa tanya, bupatinya, wali kotanya, gubernurnya effort gak buat kita gitu. Ini kan tinggal sebenarnya tinggal masalah itu aja. Effort nggak nih Pak Gubernur? Nah gitu aja lah. Suarain daripada Pak demo. Bupati. Mending Pak effort nggak nih buat nasib saya. Nah itu kan kalau nanti memang pimpinan daerahnya bisa turun, bisa memang effort buat kalian, pasti kalian bisa nilai kok. Bagi aku dan teman-teman semua yang sering kali ngobrol ya, ini terutama makan bergizi gratis ini bagi penting banget sih. Kalau memang tadi kolaborasi ini di jalan terus dari nasional, tingkat provinsi sampai kabupaten kota, ini efeknya menurut aku pribadi dan teman-teman kita ngobrol tuh luar biasa. Karena sesimpel makan bergizi gratis dan teman-teman narasumber yang datang sini, itu mereka yang biasanya mungkin makannya, mohon maaf, cuman bisa tahu tempe doang, tapi mereka akhirnya mau datang ke sekolah untuk sekedar makan. Jadi semangat sekolahnya ada. Selain itu juga ada semangat lain, semangat makan bersama. Jadi keguyupannya. Pertama ini kan budaya kita. Budaya yang akhirnya banyak terbangun karena satu program doang, dan kolaborasi ini sangat penting dilakuin. Penting banget. Jadi kalau menurut saya ya, tidak hanya masalah makanannya, itu pasti jelas kepada pelajar dan ibu hamil ya, dan lansia yang dapat jatah makan ini. Menurut saya ada yang lebih penting lagi sebenarnya. Ini menurut saya ya, ini tentang ekonomi. Ini tentang kestabilitasan harga bahan pokok di setiap daerah. Ini sebenarnya makan bergizi ini bisa menekan angka inflasi. Kenapa begitu? Rutanya begini. Kita BKN ini udah memplotting bahwa per plate itu harganya adalah 10 sampai 15 ribu kalau nggak salah ya. Jadi juga correct me if I'm wrong juga ya. Itu kalau nggak salah 10 sampai 15 ribu. Dan berarti kalau memang harus satu piring, satu plate ini 10 sampai 15 ribu, jadi harga bahan pokoknya pasti udah ketahuan dong. Oh berasnya berarti sekian, telurnya sekian, sayur sekian, minyak goreng sekian, dan lain-lain. Dan ini akan diintervensi oleh pemerintah pusat. Ketika ada satu daerah yang harganya masak nggak bisa kekejar 10 sampai 15 ribu karena harga berasnya naik, pemerintah pusat akan turun. Akan memantau harga bahan pokok di situ. Kenapa harga sininya nggak masuk? Iya. Berarti ini juga akan berefek ke masyarakat sehingga beli beras itu harganya stabil, minyak goreng stabil, harga-harga bahan pokok penunjang makan yang bergizi stabil semua. Jadi basicnya kan udah berarti dari dulu kan harga sembako naik nih, setiap lagi momen ini naik, momen itu naik. Tahun baru, lebaran pasti naik. Tapi kalau dengan ada BKN ini lama kelamaan, memang
gini loh, ini program ini nggak bisa langsung Betul, sekarang Mas. gitu loh. Ini sabar dulu, Iya, sabar dulu. Sabar please. Yes. Sabar dulu, Ya, kasih bentar. ruang untuk eksperimen. Iya, Karena iya. baru 1 bulan. Iya, iya, Efektif iya. baru 1 bulan. Dan kemarin Pak Rancita baru 2,5% dari 98% capaian untuk Target, PGN ini iya. tetap berjalan, ini Iya, berproses terus ke sana. Jadi ini nggak cuman masalah dimakan sehingga adik-adik kita bisa kenyang, Iya, keluarga orang tuanya bisa saving cost untuk uang saku dia, nggak cuman itu, Ada tapi juga unsur ada unsur ekonominya adalah Iya. kestabilitasan harga bahan pokok. Sebenarnya itu juga menurut saya ya ini ya, karena ketika ini PGN nggak bisa bayar beras kok harganya sekian tinggi, pasti intervensi pemerintah. Kalau kemarin Pak Prabowo juga udah bilang bahwa ini kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33. Bumi dan air harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat sebanyak-banyaknya. Itu landasan berpikir menurut saya yang sampai hari ini masuk nih di alam ini kan. Kalau rice mill kayak kemarin harga gabah nih, kita cerita harga gabah gitu yang nggak bisa stabil. Ya karena intervensinya harus petani harus dibeli harga segini, bisnis proses segini. Untung boleh tapi jangan untung banyak menurut Pak Prabowo kan gitu. Menurut saya itu oke, makanya Mas, sabar akal lah. dulu. Ini tuh bukan, ini program nggak jadi 10.000 15.000 karena lo mau ngambil untung ayamnya. Bahkan aku pernah dapat Mas Wali mungkin dengar ceritanya soal yang mau makan harus pakai tempat dari gurunya, satu tempat 30.000, satu anak harus beli 2. Kalau anaknya 4, anaknya 2 let's say. Berarti udah 120.000 buat tempat makan sendiri. Pak Guru jangan diproyekin Pak Guru. Nanti kita lapor sama Mas Wali Pak Guru. Kalau ketahuan di Solo gimana? Kalau alhamdulillah selama ini Solo alhamdulillah sudah bebas KKN. Bebas KKN, bebas pungli. Ini harus budaya ini saya akan pastikan lagi tetap harus ada seperti itu. Kita awasi bersama lah. Di Solo ada organisasi, ada masyarakat. Semua orang Solo ini kritis-kritis, jadi nggak mungkin ada ruang untuk. Iya. Mas Wali, kita geser sedikit. Aku bersyukur banget momennya terjawab banyak hal. Maksudnya seringkali aku ngobrolnya mungkin sama teman-teman sama aktivis atau di bidangnya, tapi aku dengar langsung hari ini dari kepala daerah langsung bahwa concern ini sudah sampai di wali kota dan bupati di daerah di Indonesia. Jadi ini happy banget. Nah, aku masih kepo soal selain program-program tersebut di nasional, banyak banget kita gerak semakin cepat untuk olahraga. Kementerian pemerintah pusat gerak cepat semakin olahraga, untuk musik, seni dan banyak semuanya. Art. Bagaimana dengan Solo? Apa program-program yang terutama ini anak-anak muda kita? Ini kan adalah pekerjaan yang quote and quote bukan idaman para mertua. Kalau mertua kan mungkin kamu kerja ASN atau kerja bisnis yang udah pasti. Ini kan yang berseragam. Nah, ini kan kerja yang jatah yang tanpa bersenjata. Apa namanya yang lagi di TikTok tuh apa namanya? Jatah wong ra duwe bedil apa jenenge. Nah, itulah guys ya. Kenapa hal-hal kecil gini harus bohong sih? Ini jatah laki-laki yang nggak punya senjata nih gitu loh. Mas, ya kan maksudnya musisi seniman yang hidup dari karyanya ataupun industri gaming yang kita sama-sama tuh di Solo Technopark ada industri gaming. Bagaimana nasibnya dengan pekerjaan sektor tersebut? Bagi anak muda, concernnya dari seorang wali kota Surakarta. Jadi ada sedikit fenomena di Solo itu, saya baca beberapa bulan yang lalu, itu ada lowongan pekerjaan dibuka di pemerintah kota. Itu pembuka lowongan, itu sepi peminat untuk KTP Solo. Terus ada perusahaan multi internasional buka di Solo untuk customer service-nya, dia buka lapangan kerja sampai 3.600. Dan yang ber-KTP Solo yang daftar hanya 8% yang mau kerja di situ. Orang mana yang daftar? Sekitar situ. Pennyangga, Sukoharjo, Karanganyar, dan itu jadi nggak apa-apa lah, silakan bisa bekerja di Solo. Tapi yang menjadi concern bahwa warga Solo sendiri anak-anak mudanya mungkin tidak berminat kerja kantoran. Tapi itu juga kayak concern anak-anak Gen Z sekarang. Iya. Kan? Karena bahasa kerennya self employee. Bos, kita ini mungkin ngatur waktu kita kerja sendiri. Itu self employee bahasa keren. Kalau bahasa di KTP pekerja lepas. Freelance. Atau enggak barista Mas Wali dengan tato-tato kecilnya ini. Jadi di Solo kemarin juga Bu Dinas Tenaga Kerja cerita bahwa buka latihan makeup artist.
MUA. Itu rame. Rame banget dan waiting list ternyata. Jadi memang suka pekerja lepas ya, memang suka itu. Jadi kita ada program, kalau tadi kembali ke program, kita bahasanya kota 1000 event lah. Kita pengen memang setiap pengennya minggu ada event terus ya, di Solo. kita dorong, dan itu nanti event-eventnya saya pengen itu mulai dari Karang Taruna di tiap kelurahan kecamatan bahkan. Gini, jadi simpelnya begini. Kalau kemarin memang promotor dari luar bikin event Solo itu pasti kita welcome, itu udah tanpa berdebat lah, kita akan terima mereka. Dan kalau perlu saya sampaikan di bagian perizinan, kita akan berikan izin bagi event-event luar kota ke Solo kalau dia mau menerima minimal 30% dari pekerja lokal untuk bisa ikut kontribusi di eventnya, seperti itu, kayak gitu. Jadi itu salah satunya. Dan kembali lagi, ketika ekosistem event ini bisa terbentuk, saya pengen ngajarin di setiap komunitas di kelurahan Karang Tarunanya, ngajarin bikin deck, ngajarin bikin PowerPoint, simple. Untuk dia bisa pitching ke perusahaan swasta, dapat cari sponsor, bikin bisnis model kanvas gitu, dari deck gitu-gitu ya. Bikin deck, bikin PowerPoint untuk cari proposal lah. Jangan sampai proposalnya kayak proposal kuno kayak pakai Canva gratisan. Disediakan nggak Mas Wali Canva premiumnya? Ya, tak sediain, tak siapin untuk mereka latihan bikin deck. Tepuk tangan dulu. Canva gratis. Mas Wali, saya ganti KTP Solo aja Mas Wali boleh. Jadi impian saya, misalnya Karang Taruna Kecamatan Serengan, dia lagi pitching di Goto, kan keren banget tuh. Saya tau Lawean kalau gue tahu. Wah, misalnya gitu loh. Misalnya ada Karang Taruna yang ke Jakarta, kamu ngapain di Jakarta? Saya mau pitching ini Pak, saya ada program event ini. Kan keren gitu loh. Maksudnya ini memang berdaya saing beneran anak-anak muda kita. Selain Canva Pro Mas Wali, CapCut Pro juga perlu tuh. Cocok. Teman-teman ini warga Solo Mas Wali. Ini senengnya CapCut Pro betul kan? Oke. Kira-kira 120.000 per bulan Mas Wali. Bisa dipakai ya di setiap kelurahan, setiap ini ya. Iya. Bu, berarti aku senang lagi, berarti maksudnya pemerintah kabupaten kota mau memfasilitasi tersebut, mengikuti perkembangan zaman. Betul, harus. Jadi boleh dong nih anak-anak Solo, saya pengen jadi YouTuber, saya pengen jadi content creator. Boleh, tapi ini balik lagi ya, tapi kita harus ajarin tuh bisnis proses. Karena kalau nggak diajarin bisnis proses nggak sustain. Maksudnya kalau cuman satu untuk package-nya bagus gitu, tapi nggak bisa keberlanjutan juga saya. Makanya aku ngajarin, selain ngajarin presentasi, ngajarin pitching, ngajarin bikin deck yang bagus, itu juga ngajarin bisnis prosesnya. Setiap kegiatan tuh harus ada bisnis proses yang jelas, supaya kalian juga kesejahteraannya juga bisa terjaga nantinya. Supaya juga nggak berhenti di niat doang ya. Iya. Seringkali kan kita ini berapi-api. Gue mau jadi konten kreator nih, 2 kali bikin konten, capek. Kayak begini kan. Editan gak kelar-kelar Mas Wali. Kayaknya karena CapCut-nya belum pro ya. Iya, aku sepakat sih. Maksudnya balik ini semua mengarah lagi ke pembahasan kita bahwa pentingnya keberlanjutan tadi itu lebih penting dibandingkan kita cuman pemerintah datang untuk ngasih. Kita memang harus tugas pemerintah mengarahkannya untuk ini kan nggak terlalu populis sebenarnya. Iya, saya paham itu. Makanya saya juga menyambut ya kenapa nggak terlalu populis. Saya lakuin. Saya juga kemarin bilang ke beberapa teman bahwa ya orang 5 tahun ya, panjang waktunya, dan saya pikir 5 tahun ini juga tidak ada kontestasi politik lain. Jadi 1-2 tahun ini program nggak populis, kenapa nggak? Emang ini yang dibutuhin gitu loh. Nggak peduli lah. Betul. Dan pemerintah tidak seharusnya selalu populis, karena memang kita mau bawa masyarakat, mau bawa kita semua ini ke arah yang lebih baik, bukan cuma buat nyenengin kuping dan mata karena di scroll FYP ini enak doang kan. Jadi analoginya gini Mas. Analoginya simpelnya begini, karena ini milenial lagi suka nyuapin anak ya. Kalau anak kita kasih chicken nugget, populis bagi dia, pasti enak betul kasih sama Indomie, sama mie instan. Tapi ini kalau yang disuapin adalah bayam, sayur-sayuran, ikan, emang nggak enak, tapi dia butuh nutrisi. Ya intinya itulah kalau
pemerintahan sekarang kalau saya menganalogikan pemerintahan Pak Prabowo itu kayak begini. Ya memang nggak populis tapi dia tetap lakukan karena itu sebenarnya baik buat masyarakat. Dan kasih ruang kembali. Yoi. Kasih ruang kembali. Baru sebulan jalan program, baru 3 bulan pemerintahan, sudah turun ina-inu. Ya itu kan sebenarnya eko politik juga yang ina-inu kan ada motif politik juga sebenarnya. Iya. Kalau cek ke lapangan masyarakat yang ke sehari-hari ke pasar, sehari-hari ke ini ya memang pasti mereka struggle juga kok. Saya hidup di swasta ya. Ketika saya dagang sesuatu nggak laku ya gimana caranya untuk laku. Puter caranya. Ya itu kan ilmu bertahan hidup ya gimana cara kita kerja gitu. Tapi kalau yang sedikit-sedikit langsung diarahin ke sana sedikit-sedikit government berarti memang ada motif politik kalau menurut saya. Oke. Gitu. Ini kita kayaknya udah terlalu serius ya. Kita arah menuju menutup, aku pengen nanya sedikit. Kuliner favorit Mas Wali di kota Surakarta? Lidah goreng. Di mana? Banyak. Aku suka soto Triwindu. Ya itu yang sudah keluar kan di ini. Tapi coba dulu lidah goreng. Nggak kalah sama. Oh yang gongso itu ya? Ele-elean. Apa tuh ele-elean? Ele-elean tuh piye ya jelas gitu. Atau enggak sate buntel. Sate buntel. Itu yang mainstream kuliner. Oh itu mainstream. Oh, itu mainstream. Oh. Kemarin aku makan di salah satu restoran premium di Jakarta lah. Oke. Ya, wah ini lidah sapi gitu. Beef tang kalau di Jakarta namanya. Mahal ini. Gak ada apa-apanya sama lidah goreng Solo. Oke, kasih kita rekomendasi Genzi. Ini kasih kita rekomendasi liburan di Solo karena Solo adalah destinasi yang sangat ramah lingkungan Genzi. Iya. Jadi Mas Wali mungkin bisa kasih rekomendasi kuliner kalau kita jalan-jalan ke Solo. Oke, jadi kalau Solo ini yang utama pasti soto, yang benar. Semua. Soto itu punya Gading, soto Triwindu. punya jam. Oke. Soto pagi, soto sore sama soto malam tuh beda. Iya. Beda karakternya. Apa karena aku pagi siang sore malam kayak makan soto terus gitu. Beda karakter. Ya. Atau enggak baru minumnya itu susu si Jack. Ya. Soto Jack. Teh kampul. Solo ini kan terkenal tehnya. Iya, tapi coba yang agak makanan-makanan berdosa ini yang penuh dengan lemak itu adalah lidah. Jadi di Solo tuh banyak banyak rumah makan bistik yang berbasis bistik ada Pak Darmo, ada ini ada itu banyak banget. Nanti coba lidah gorengnya. Oke. Lidah goreng nasi sama sambel. Nah nanti tapi makan ya deket-deket ulang tahun. Jadi besok check up gratis. Kolesterol asam uratnya naik kan. Jubir PCO Dedek Prayu di malam hari itu ulang tahun kita pesta. Makan enak semua. Di Solo kan makannya kambing. Abis itu juga tengkleng. Iya. Kita bisa kata aja gitu. tapi besok langsung check up guys. Selain cek kesehatan mental, cek kolesterol. Supaya tahu kita minum obat apa berikutnya. Tapi Mas Wali, ini terakhir sebelum kita tutup. Ada satu keunikan yang ini sebenarnya tidak mungkin gak dibahas sama banyak orang, tapi pemikiran aku aja. Kenapa ya makanan enak Solo, kuliner enak Solo tuh nggak ada yang nyampe Jakarta? Soto, betul? Ya betul. Kayak soto-soto yang soto enak. Pak Sadi itu bukan dari Solo benar? Iya, maksudnya yang kok kenapa? Apakah mungkin nggak kepikiran juga sama Mas Wali atau mungkin udah kepikiran juga? Ya. Apa yang akan dilakukan untuk banyaknya kuliner, jajanan dan hal-hal menarik di Solo supaya bisa lebih keluar dari Solo? Ya. Kalau menurut saya, saya selalu kalau di bisnis itu tentang produk market fit. Memang kuliner Solo itu semuanya yang hits semua itu fresh semua. Bikin di situ dan semuanya pasti dari air di Solo. Masaknya itu nggak pakai masak air yang ini air sumur, air masak tapi dari air PDAM. Itu bisa dicek. Saya kan punya rumah makan di Jogja sebenarnya. Kenapa bisnis di Solo? Salah satu rumah makan legendaris di Solo, ini saya sebut aja ya, ada Mayem gitu. Di Jakarta nggak ada yang makan. Nggak bisa. Rasanya tetap beda. Iya. Jadi memang kemistisan di Solo ini memang harus tetap terjaga. Supaya orang kalau mau menikmati kuliner Solo harus ke Solo. Jadi adem ayam. Gak usah dipaksain orang Solo bikin brand di Solo. Gedein aja di Solo. Jadi kita luasin sekitar Solo dan sekitarnya aja Mas Wali. Iya. Karena benar. Adem ayam itu salah satu contoh paling konkret. Aku punya sekolah lewat.
itu ternyata belasan tahun di situ atau ada adem ayem. Iya. Tapi nggak pernah rame, nggak pernah kelihatan. Tapi pas nyampe di Solo adem ayem yang di depan Loji Gandrung. Iya. Oh, yang di dekat bandara. Benar di Cipto. Top punya yang baru ya kan. Gitu ya. Jadi nggak dari Mas Wali pun kita gedein aja di Solo ya. Jadi semuanya datang ke Solo. Lidah goreng bistik itu kalau dibuka di sini yakin nggak seenak yang di Solo. Gitu. Dan mbah-mbah yang megang. Mas Wali. Bener. Ya kan? Kasih liwet. Tangannya beda, Soto Bos. trim ini juga pakai kayu bakar. Di Jakarta cari kayu bakar nanti sulit juga. Kayaknya kita harus tinggal lebih lama di Solo. Kemarin ada ini sedikit ya sebelum menutup juga ada, saya senang banget kemarin ada salah satu perusahaan kreatif gitu. Oke. Ya di kantornya di Cilandak, dia cerita dia pengen buka di Solo. Oke. Dia cerita kalau mengkonversikan adalah di Solo ini untuk kehidupan karyawannya lebih oke. Living cost-nya juga lebih oke. Dia akan buka di Solo tapi klien-kliennya klien-klien Jakarta semua. Oke. Nah ini saya juga pengen promo nih. Kita siapin Solo tetap nyaman, tetap aman. Supaya perusahaan-perusahaan Jakarta yang pekerjaannya bisa di remote, nanti silahkan buka di Solo. Monggo bangun Solo. Monggo bangun Solo. Untuk nanti coba kebijakan-kebijakan yang tax holiday gimana caranya supaya mereka mau buka di Solo, tapi kerjaan klien tetap klien Jakarta. Pengennya begitu supaya banyak banget loh. Maksudnya kita ngomong di industri kreatif di Solo ada industri animasi dan lain sebagainya, itu kan semua dari orang Solo sendiri, kliennya dari luar dan lain sebagainya. Semuanya dari Solo. Semuanya orang-orang Solo tuh katanya oke, dia bisa kerja sebenarnya gitu. Kan yang harapan orang Solo tuh pasti kalau kita dulu di SMA, di kuliah waktu nongkrong di Wetangan tuh pasti kan impian orang Solo tuh cuma satu. Gaji Jakarta tinggal di Solo. Nah, itu menyala tuh. Saya pengen kayak wujudin kawan-kawan saya ini nih, Mas Wali saya nih. pengen wujudin gaji Jakarta tinggal di Solo. Mimpi saya itu. Pengen banget. Semoga dimudahkan oleh Allah. Amin. Ini keresahan warga Solo. konstituen. Jadi ini anak-anaknya Mas Wali semua di sini nih. Kayaknya gue juga boleh tinggal di Solo aja. Ayolah. Menarik ya. Cari kliennya di sini. Udahlah kita di Jakarta bentar aja terus tapi tinggalnya di Solo. Ada teman-teman SMA. Oke. Komunitas PJKA. Oke. PJKA itu pergi Jumat kembali Ahad. Oh. Jadi orang yang menikah lalu punya anak bayi, anak masih balita, itu pergi Jumat kembali Ahad itu dia dari Jakarta, dia kerja di Jakarta, kerja di BUMN, kerja di swasta. Dia berangkat itu Minggu sore dari stasiun Purwosari. Oke. Dia Minggu sore berangkat di Jakarta, kerja di Jakarta, Jumat malam dari Pasar Senen dia kembali ke Solo. Itu ada komunitasnya dan saya pernah ngalamin karena saya pernah kerja dulu ngerantau juga di Tambun. Banyak berarti kalau udah komunitas begitu. Ada banyak. Jadi mereka nggak mau anaknya sekolah tumbuh kembang di Jakarta. Oke. Anak istri tetap tinggal di Solo. Si bapak ini dia merantau di Jakarta tapi merantau cuma merantau mingguan. Gaji Jakarta tinggal di Surakarta. Itulah impian, cita-cita. Semoga bisa. Ada amin. Ada amin. Mas Wali, sebelum kita tutup, apa gebrakan yang akan segera dijalankan untuk setelah ketok? Jadi besok Mas Wali akan dilantik, selamat sebelumnya. Apa gebrakan pertama yang akan langsung segera dilakukan dan apa closing statement, mungkin apa harapan Mas Wali untuk teman-teman muda yang ada baik di nasional dan anak-anak Surakarta sendiri? Bagi anak-anak muda ini memang mungkin terdengar klise. Tapi kalau ternyata memang yang walaupun saya belum